Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Hari ini saya akan membahas untuk cara pesan saham IPO di website eIPO disertai dengan contohnya. Saya akan menggunakan contoh GoTo. Nah, untuk memesan via websitenya, pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke website eipo.co.id. Jika sudah punya akunnya, kita tinggal klik login. Jika belum, kita klik register. Kita login karena sudah punya akunnya. Nah, di sini kita sudah login. Untuk yang masih bingung untuk cara login dan register, sudah saya bahas juga di video sebelumnya, di step by step cara melakukan pembelian saham perdana di eIPO. Nah, setelah masuk ke halaman ini, kita pilih saham yang ingin kita beli. Nah, di sini yang bisa kita beli adalah saham yang ada pada periode, kita lihat di sini di periode book building ataupun di tahap offering. Nah, kita lihat GoTo di sini masih di tahap book building, kita klik more info. Di sini kita bisa lihat infonya secara sekilas mengenai GoTo. Di sini juga ada websitenya, jika kita ingin masuk ke websitenya. Untuk mendapatkan info lebih jelasnya, kita bisa download prospektus, kita klik download prospektus. Dia akan mendownload ke dalam komputer kita. Nah, di sini kita klik tanda ini download. Kita bisa save di tempat kita ingin menyimpan. Lalu dia akan mendownload. Kita bisa baca sekarang ataupun baca nanti, tinggal buka kembali filenya di tempat tadi kita menyimpan. Kita lanjutkan dulu. Jika kita ingin membuat pesanan, kita tinggal klik place order di sini. Nah, di sini saya sudah melakukan pendaftaran sebelumnya untuk broker saya di eIPO. Jika belum mendaftarkan, maka kita akan diminta untuk mendaftarkan broker kita. Untuk video terkait pendaftaran broker juga bisa dilihat di video step by step cara melakukan pembelian saham perdana di eIPO. Setelah kita melakukan pendaftaran, setelah disetujui, nah di sini nanti akan muncul sekuritas kita. Misalnya di sini kita masukkan harganya, range-nya di masa book building ini. Terkait dengan IPO status tadi, di masa book building itu di tahap ini harganya sudah ada range-nya. Misalnya di saham GoTo itu tadi di antara 316 sampai 346. Kita masukkan penawaran harga di range tersebut. Nah, penawaran yang masuk nanti akan ditampung dan menjadi acuan dalam penentuan harga penawaran perdana oleh perusahaan dan underwriter. Nanti setelah masa book building berakhir, lalu dilakukan penentuan harga penawaran perdana, lalu nanti di masa penawaran umum atau offering, perusahaan sudah menetapkan harga penawaran perdananya berapa, lalu investor yang berniat membeli sahamnya dan belum memasukkan penawaran saat masa book building itu bisa memasukkan penawaran di masa ini. Misalnya jika kita di tahap book building ini, misalnya jika kita memasukkan harga misalnya 316 dan ternyata ditetapkan harganya 340, maka berarti kita akan gugur dan kita harus memasukkan kembali. Kalau kita ingin membeli di harga 340, kita bisa memasukkan kembali penawaran di masa penawaran umum atau offering ini. Tapi jika kita misalnya memasukkan harga 346, jika harganya ternyata 340, maka otomatis kita akan tetap bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan saham tersebut. Jadi nanti bisa diikutsertakan dalam tahap penjatahan nanti allotment. Tinggal berapa saham yang kita dapat. Nah, lalu bagaimana jika kita sudah menetapkan di 346? Ya tidak masalah, karena nanti kita tetap akan membeli sahamnya di harga 340 sesuai harga di tahap offering. Untuk uangnya sendiri itu baru kita siapkan di masa penawaran umum atau di tahap offeringnya. Jadi tahap book building itu kita belum diambil uangnya. Nah, di tahap offering ini kita harus menyiapkan uangnya dan nanti akan ditarik oleh sekuritas di tahap offering ini. Nah, nanti jika ternyata di penjatahan kita tidak mendapatkan pesanan sesuai jumlah order kita, maka nanti akan dikembalikan
sisa pembayaran kita ke rekening kita oleh sekuritas. Biasanya sehari setelah masa penjatahan. Kita kembali di sini, misalnya kita masukkan harga maksimalnya. Jadi jika ada penyelesaian, kita tetap dapat ikut ke tahap penjatahan. Berapa lot yang ingin kita beli? Nah, di sini saya misalnya coba 20 lot. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita tinggal lihat apakah kita sebagai affiliated party. Jika tidak, tinggal kita biarkan saja no. Is other party or other investor the beneficial owner? Jika tidak, ya klik no. Jika yes, tinggal pilih kita klik yes. Karena no, kita klik no. Is the applicant an employee of the user? Kalau no, ya biarkan saja no. Nah, jika sudah, efeknya apa? Jika ada jawaban kita yang yes, maka order kita akan ditentukan sebagai exception. Artinya, jika IPO-nya oversubscribe, kita tidak akan mendapatkan alokasi. Tapi jika IPO-nya itu tidak oversubscribe, maka baru order kita akan dimasukkan dalam proses alokasi. Itu efeknya jika salah satu dari jawaban kita adalah yes. Kalau sudah, kita klik send. Nah, di sini muncul detailnya, kita bisa baca lagi. Order type-nya di sini adalah pooling. Apa itu order type-nya pooling maksudnya? Ada dua order type yang sering dilakukan, yaitu pooling, penjatahan terpusat, yaitu salah satu cara penjatahan saham bagi investor dengan cara mengumpulkan seluruh pesanan, lalu kemudian dilakukan penjatahan secara seimbang dan berlaku jika investor membeli saham IPO di situs eIPO. Lalu ada juga order type-nya fix. Nah, pada sistem penjatahan ini, itu pemegang saham sudah pasti mendapatkan alokasi sesuai dengan jumlah pesanannya sejak awal pemesanan. Nah, sistem pesanan fix ini hanya dapat dilakukan jika investor langsung memesan kepada underwriter. Kembali lagi ke sini. Jika sudah yakin dengan pesanan kita cek sudah benar, maka kita klik save. Nanti dia akan mengirimkan kode OTP ke handphone kita klik request OTP. Nah, jika sudah menerima kode OTP di handphone kita tinggal masukkan kode OTP-nya dan kita klik save order. Nah, ini sudah sukses. Nah, nanti kita akan langsung masuk ke bagian orders di sini di dashboard orders. Nah, pesanan kita statusnya submitted. Untuk status yang umum itu adalah submitted. Submitted artinya sudah diajukan kepada sekuritas kita. Approve itu berarti sudah disetujui oleh sekuritas kita. Reject berarti ditolak ordernya. Drop itu berarti kita sudah di-approve. Tapi karena ada satu dan lain hal, misalnya bisa jadi order kita di drop. Misalnya, jika dana kita tidak mencukupi pada saat sudah mau masuk ke penjatahan, maka status order kita bisa di drop. Allotment statusnya sendiri di sini masih no status, artinya belum ada status. Istilah yang umum dalam allotment status itu nanti ada allotted, artinya kalau allotted kita mendapatkan jumlah saham sesuai dengan jumlah pesanan kita. Ada juga nanti statusnya itu allotted with scale back, berarti investor mendapatkan jumlah saham lebih sedikit dari yang dipesan. Ini baru kita tahu pada saat masa penjatahan. Not allotted berarti investor tidak mendapatkan penjatahan saham sama sekali. Not carried over berarti pesanan tidak diteruskan untuk proses penjatahan. Misalnya tadi oleh sekuritas kita tidak diteruskan untuk proses penjatahan karena dana kita tidak tersedia pada waktu yang telah ditentukan. Waiting for allotment berarti menunggu penjatahan. Jika sudah di-approve, misalnya di hari kerja berikutnya, jika sudah di-approve oleh sekuritas kita, ini akan berganti status menjadi approve. Dan allotment statusnya menjadi waiting for allotment. Nah, nanti di masa penjatahan baru kita bisa lihat lagi ke sini bagaimana status penjatahan kita.
Nah, di history kita bisa lihat status pesanan kita nanti di sini di history. Di masa offering, kita masuk ke view. Sini biasanya ada I have already read the prospectus. Itu kita nyatakan kita sudah membaca prospektusnya. Kalau kita tidak klik itu, nanti tidak akan diteruskan ke proses penjatahan. Demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk di-subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.